Nama lengkap saya Priscilla Junilda Banusu, NIM 1420 121027R. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesantara Kupang. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi tentang transkultural. Yang pertama, pengertian transkultural. Bila ditinjau dari makna kata, transkultural berasal dari kata trans dan kulture. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trans berarti melintang, melintas, menembus, dan melalui. Sedangkan kulture berarti budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kultur berarti kebudayaan, cara pemeliharaan pembudayaan. Jadi, transkultural dapat diartikan sebagai yang pertama, lintas budaya yang mempunyai efek bahwa budaya yang satu mempengaruhi budaya yang lain. Yang kedua, transkultural nursing merupakan suatu area kajian ilmiah yang berkaitan dengan perbedaan maupun kesamaan nilai-nilai budaya atau budaya yang berbeda ras yang mempengaruhi pada seseorang perawat saat melakukan asuhan keperawatan pada klien atau pasien. Menurut Leininger tahun 1991. Yang berikut, konsep transkultural. Menurut Kazier Barabara tahun 1983 dalam bukunya yang berjudul Fundamentals of Nursing Concept and Producer mengatakan bahwa konsep keperawatan adalah tindakan perawat yang merupakan konfigurasi dari ilmu kesehatan dan seni merawat yang meliputi pengetahuan ilmu humanistik, filosofi keperawatan, praktik klinis keperawatan, komunikasi ilmu sosial. Yang berikut, konsep ini memberikan penegasan bahwa sifat seorang manusia yang menjadi target pelayanan dalam perawatan adalah bersifat biopsikososial, spiritual. Oleh karenanya, tindakan perawat harus didasarkan pada tindakan yang komprehensif sekaligus holistik. Yang berikut, peran dan fungsi transkultural. Budaya mempunyai pengaruh luas terhadap kehidupan individu. Oleh sebab itu, penting bagi perawat mengenal latar belakang budaya orang yang dirawat atau pasien. Misalnya, kebiasaan hidup sehari-hari seperti tidur, makan, kebersihan diri, pekerjaan, pergaulan sosial, praktik kesehatan, pendidikan anak, ekspresi perasaan, hubungan kekeluargaan, peranan masing-masing menurut Dr. Madeleine Leininger, studi praktik pelayanan kesehatan transkultural adalah berfungsi untuk meningkatkan pemahaman atas tingkah laku manusia dalam kaitan dengan kesehatan dengan mengidentifikasi praktik kesehatan dalam berbagai budaya atau kultur, baik di masa lampau maupun masa sekarang, akan terkumpul persamaan-persamaan. Leininger berpendapat kombinasi pengetahuan tentang pola praktik transkultural dengan kemajuan teknologi dapat menyebabkan makin sempurnanya pelayanan perawatan dan kesehatan orang banyak dan berbagai kultur. Yang berikut, kepercayaan kuno dan praktik pengobatan. Sistem pengobatan tradisional merupakan sub-unsur kebudayaan masyarakat sederhana, pengetahuan tradisional. Dalam masyarakat tradisional, sistem pengobatan tradisional ini adalah pranata sosial yang harus dipelajari dengan cara yang sama seperti mempelajari pranata sosial umumnya, dan bahwa praktek pengobatan asli atau tradisional adalah
Rasional dilihat dari sudut kepercayaan yang berlaku mengenai sebab akibat. Beberapa hal yang berhubungan dengan kesehatan atau sehat sakit menurut budaya-budaya yang ada di Indonesia antara lain diantaranya adalah budaya Flores. Menurut Damianus Suera, orang Flores atau satu ini mempunyai karunia yang sangat langka demi dikenal sebagai penyembuh alternatif unik. Damianus Suera bukan dokter, buta huruf, tak pernah sekolah, tapi buka praktek layaknya dokter profesional. Dia melakukan operasi hanya menggunakan pisau. Menurut Dame, ada 3 jenis penyakit yang dikeluhkan para pasien. Yang pertama, jenis penyakit non-medis atau sanset atau guna-guna. Biasanya tubuh korban ditusuk dengan paku, silet, lidi, kawat, beling, jarum, dan benang kusut. Yang kedua, penyakit medis seperti jantung, koroner, batu ginjal, tumor, kanker, dan lain-lain. Dami mengangkat penyakit ini dengan operasi dan juga sedot darah melalui selang. Yang ketiga, sakit psikologis. Misalnya banyak uang, stres, sulit hamil, dan lain-lain. Dami mengingatkan kunci sehat itu sebenarnya ada di pikiran yang sehat. Sebaliknya, pikiran yang ruwet, penuh beban dan tekanan justru memicu munculnya penyakit dalam tubuh manusia. Dami didatangi ayahnya yang sudah meninggal dan dikasih gelang. Dan saat dia bermimpi ia akan dikaruniakan penyembuhan, pagi-pagi ia menemukan pisau di bawah bantal. Pisau itu untuk mengoperasi orang sakit. Dami mempunyai 7 metode untuk mengatasi penyakit. Metode yang pertama yaitu berdoa. Dilakukan sebelum dan sesudah pengobatan pasien, berdoa menurut agamanya. 2. Air putih. Pasien di refleks, pasien menjerit kesakitan karena disetrum listrik tegangan tinggi. Yang kelima, suntik. Jarum suntik diperoleh dengan cara muntah. Cairan atau obat diperoleh lewat doa tertentu. Yang keenam, telur ayam kampung dan gelas. Dipegang, diletakkan di atas kepala pasien. Selain mendeteksi penyakit, telur ayam kampung itu juga untuk mengobati penyakit dan untuk mengambil benda-benda santet seperti jarum, benang, silet, beling, paku lewat telur ayam. Masalah analisis. Sebuah masalah digambarkan dengan situasi dan keadaan tertentu. Masalah selalu di luar rencana atau tidak direncanakan dan lebih sering tidak diterima. Masalah bisa lebih kompleks ataupun malah lebih sederhana. Untuk seorang perawat harus mampu menyesuaikan diri dengan mengubah pola pikir terhadap analisis tersebut. Yang berikut kesimpulan. Keperawatan transkultural adalah suatu proses pemberian asuhan keperawatan yang difokuskan pada individu dan kelompok untuk mempertahankan, meningkatkan perilaku sehat sesuai dengan latar belakang budaya. Hal ini dipelajari mulai dari kehidupan biologis sebelumnya, kehidupan psikologis, kehidupan sosial dan spiritualnya. Perencanaan dan pelaksanaan proses perawatan transkultural tidak dapat begitu saja dipaksakan kepada klien sebelum perawat memahami latar belakang budaya klien, sehingga tindakan yang dilakukan dapat sesuai dengan budaya. Klien penyesuaian diri sangatlah diperlukan dalam aplikasi keperawatan transkultural. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih.